Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya bahas kembali tentang kepemiluan teman-teman ya. Sekarang udah tanggal 5 Juni. Di tahapan pemilu masih dalam pemetaan TPS ya untuk keperluan pemilihan nanti di tanggal 27 November 2024. Oke, nanti sebentar lagi, sekitar 1 minggu lagi kurang lebih, nanti akan ada rekrutmen Pantarlih ya, atau PPDP ya teman-teman kita sebutnya. Jadi bahasan kali ini adalah kita akan bahas tentang Pantarlih atau PPDP. Oke, Pantarlih atau PPDP jadi adalah petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih singkatan dari petugas pemutakhiran data pemilih atau disingkat juga PPDP. Jadi kalau waktu pemilu kemarin kita sebutnya Pantarlih, tapi di pilkada sekarang disebut PPDP. Ya, nanti kita lihat yang jelas orangnya sama, cuman ada penyebutan atau singkatan yang berbeda. Baik, akan saya bahas adalah tentang jadwal pembentukan dari Pantarlih atau rekrutmen Pantarlih, kemudian nanti masa kerjanya kalau udah ditetapkan, kemudian persyaratan sebelum nanti mengikuti, kemudian honor, tugas dan kewajiban Pantarlih, juga terakhir cara mendaftar. Oke, langsung saja next. Ini nih pertama tentang jadwal pembentukan Pantarlih di Pilkada 2024. Ini saya ambil dari keputusan KPU nomor 638 tahun 2024. Jika teman-teman melihat keputusan KPU ini adalah keputusan KPU perubahan kelima ya teman-teman, dari tahun 2002 atau yang 476 kalau nggak salah ya. Jadi dirubah, ini adalah perubahan yang kelima. Saya sempat lihat di perubahan yang keempat itu di pengumuman pendaftaran di tahapan itu tanggal 5 Juni teman-teman. Nah, jadi yang berlaku adalah yang perubahan kelima yaitu di keputusan KPU nomor 638 tahun 2024 ini. Jadi ini adalah jadwal pembentukannya. Nanti ada 6 tahapan ya. Yang pertama itu pengumuman pendaftaran calon Pantarlih atau PPDP 13 Juni sampai 17 Juni. Kemudian penerimaan pendaftaran calon Pantarlih atau PPDP 13 Juni sampai 19 Juni. Kemudian penelitian administrasi 14 Juni sampai 20 Juni. Pengumuman hasil seleksi administrasi 21 sampai 23. Penetapan hasil seleksi 23, dan terakhir nanti adalah pelantikan Pantarlih yaitu tanggal 24 Juni 2024. Jadi ada 6 tahapan. Nanti teman-teman yang ingin mengikuti rekrutmen Pantarlih ini silakan diperhatikan tahapan ini sesuai dengan keputusan KPU nomor 638 ya. Oke, next. Nah, nanti kalau teman-teman diterima atau dipilih menjadi Pantarlih oleh PPS, masa kerjanya Pantarlih 1 bulan ya untuk pemutakhiran data dari pemilih. Nanti Pantarlih diberikan waktu mulai tanggal 24 Juni sampai dengan 25 Juli. Diharapkan nanti semuanya harus selesai laporan-laporan dari atau selama 1 bulan itu. Ini juga diambil dari keputusan KPU nomor 638 yang tadi ya, sama juga seperti tahapan pembentukan Pantarlihnya. Next, syarat pendaftaran Pantarlih di Pilkada 2024. Jika teman-teman yang ingin mendaftar, pastikan nanti sudah berusia 17 tahun, nah, kemudian berdomisili atau beralamat dalam wilayah kerja Pantarlih. Jadi nanti tergantung desa teman-teman ya. Kalau desa lain di tempat mau jadi Pantarlih di desa lain ya pasti nggak bisa. Ini harus sesuai domisili wilayah kerja Pantarlihnya.
Oke, berikutnya mampu secara jasmani dan rohani, jelas nanti karena nanti kita lihat di dokumen persyaratannya ya, ada harus disertakan surat sehat yang dari dari apa dari puskesmas, maksudnya dari puskesmas teman-teman, itu ada cek gula darah ya. Nanti petugas puskesmas tahu sih, tinggal teman-teman nanti pas membuat surat sehatnya untuk kebutuhan menjadi pantarli. Kemudian berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, SMA atau sederajat. Kemudian tidak menjadi anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan peserta pemilu atau pemilihan pada penyelenggara pemilu di bulan terakhir. Jadi ini yang harus disesuaikan syarat ya. Jadi kalau teman-teman misalnya tadi belum usia 17 ya berarti tidak bisa mendaftar. Tidak sehat, ya tentu saja tidak bisa juga. Oke, ini syaratnya, kemudian dokumennya ya. Nanti teman-teman akan disiapkan dari KPU atau PPS ya dalam hal ini, karena yang menerima rekrut atau yang merekrut pantarli adalah PPS. Nanti di PPS sudah ada surat pendaftarannya, teman-teman tinggal ambil. Kemudian teman-teman sertakan juga fotokopi KTP elektronik, KTP. Kemudian surat keterangan sehat secara jasmani dari puskesmas, ya, rumah sakit atau klinik yang disertai hasil pemeriksaan. Jadi ada tekanan darah, ada kadar gula darah dan kolesterol, itu harus ada. Isi juga daftar riwayat hidup atau CV, format sudah disediakan juga, dan dilengkapi pas foto berwarna ukuran 4x6. Dikumpulkan juga teman-teman. Fotokopi ijazah SMA sebenarnya tadi ya, sesuai syaratnya. Kali ini berarti dokumennya. Surat pernyataan bermateri 10.000 yang menyatakan bahwa calon pantarli tidak menjadi anggota partai politik, tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbiditas, dan sehat secara rohani. Format surat pernyataan disediakan, nanti juga disediakan. Jadi surat pendaftaran, kemudian daftar riwayat hidup, surat pernyataan semuanya sudah disediakan. Selain dokumen-dokumen di atas, terdapat dokumen tambahan yang diperlukan jika yang bersangkutan pernah menjadi anggota partai politik atau identitasnya pernah tercantum sebagai anggota partai politik. Jadi nanti untuk mengeceknya teman-teman bisa cek di Sipol ya, sistem informasi politik atau partai politik. Nah, jangan sampai nama-nama atau nama teman-teman nanti ada di website Sipol itu atau yang di sistem informasi partai politik itu ya, menjadi keanggotaan gitu. Jika itu terjadi padahal teman-teman tidak, berarti silakan buat surat pernyataan. Next, honor pantarli ya. Honor pantarli lumayan cukup besar. Kalau dilihat atau ini dilihat dari keputusan KPU nomor 472 tahun 2022 tentang satuan biaya masukan lainnya. Saya juga pernah bahas di video saya tentang kepemiluan, ada bahasan honor badan ad hoc ya, dari mulai PPK, PPS, pantarli, KPPS untuk pilkada ini. Jadi teman-teman bisa cek di video-video saya yang sebelumnya. Oke. Nah, kita masuk tugas pantarli ya. Jadi tugas pantarli di dalam peraturan KPU itu ada tugas dan tanggung jawab ya, atau tugas dan kewajibannya. Ini tugasnya ada 5, nanti kewajibannya ada 2. Tugasnya yang pertama, membantu KPU kabupaten atau kota, membantu PPK, membantu PPS dalam melakukan penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih. Itu poin utama. Caranya mungkin nanti dengan melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih si pantarli tersebut, kemudian memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih, kemudian menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS. Pencocokan dan penelitian nanti istilahnya coklit ya. Jadi informasinya sih nanti akan menggunakan e-coklit lagi seperti waktu pemilu yang 14 Februari ya. Kemudian yang kelima adalah melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, PPK, PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di 5 tugas dari pantarli ya. Yang jelas
menyusun daftar pemilih, nanti kemudian melaporkannya ke PPS, dan PPS berjenjang melaporkan ke PPK, PPK ke kabupaten. Next, kewajibannya 2. 1. Melakukan koordinasi dalam membantu PPS untuk menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran. Jelas ya. Yang kedua, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS. Jadi nanti ketika teman-teman misalnya menjadi Pantarli, selama sebulan itu harus melaporkan atau berkoordinasi dengan PPS dalam melakukan penyusunan daftar pemilih atau pemutakhiran daftar pemilih, melaporkannya juga, kemudian melaksanakan pencocokan dan penelitian, dan melaporkannya kepada PPS. Ini 2 kewajibannya, saling berkesesuaian ya. Nah, bagaimana sih nanti kalau sudah dibuka? Karena kan tadi kita lihat mulainya nanti tanggal 13 Juni. Nah, teman-teman perlu lihat juga atau perlu tahu juga cara mendaftarnya. Ketika nanti sudah dibuka rekrutmen Pantarlihnya atau PPDP, yang pertama teman-teman kalau mau mendaftar silakan mengunjungi sekretariat PPS yang ada di kelurahan atau desanya masing-masing. Ya, jadi nanti minta formulir, atau yang kedua nanti minta formulir pendaftaran calon anggota Pantarli kepada petugas di sekretariat PPS. Jadi tinggal minta saja tadi yang seperti dijelaskan di atas ya, nanti surat pendaftaran atau formulir pendaftaran, kemudian riwayat hidup, kemudian surat pernyataan, semuanya sudah disiapkan. Tinggal nanti teman-teman isi, kemudian dikumpulkan kembali bersama dengan persyaratan-persyaratan seperti ijazah, surat sehat, IKTP, kopi KTP, dan yang lainnya. Yang ketiga, isi formulir pendaftaran secara lengkap, jelas. Yang keempat, serahkan formulir pendaftaran dan dokumen pendukung yang persyaratan tadi ya, dokumen persyaratan tadi ke sekretariat PPS setempat sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Awas teman-teman, diingat kembali jadwal nanti, siap-siap ya. Sebagai persiapan teman-teman nanti bisa terlebih dahulu misalnya membuat atau menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dulu. Oke, itu teman-teman tentang Pantarli. Mudah-mudahan bermanfaat untuk persiapan teman-teman yang ingin mendaftar sebagai Pantarli atau petugas pemutakhiran data pemilih. Kita ketemu lagi di informasi tentang kepemiluan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.